menyeramkan yang dia alami ke suaminya. Mulai dari Bu Endang yang tiba-tiba datang ke rumah, Bu Endang nitip mobil di garasi, mereka berdua datang ke sekolah dengan boncengan motor, ruangan capsek yang ternyata tidak terkunci, keanehan sikapnya Bu Endang pas masuk ke ruangan capsek, sampai ke momen, aduh merinding, momen ketika Ine sadar kalau Bu Endang sebenarnya udah meninggal. Ine bilang sama suaminya, pantas yang selama di ruangan tadi Mama tuh kelihatan seneng kali, Mama sampai megang-megangin semua barang, matanya berkaca-kaca loh, yang macam udah mau nangis. Mungkin Mama nih lagi kangen sama semua yang ada di ruangan itu kali ya, kan Mama udah gak kerja di sana. Mama gitu nangis lah di situ. Ine Wak. Nah waktu dengar semua ceritanya Ine Wak, suaminya nggak percaya. Suaminya tahu betul kalau istrinya ini memang masih terpuruk kali sama kematiannya Bu Endang. Jadi di situ suaminya mikir, ini mungkin istri aku lagi kangen kali nih sama Bu Endang, makanya dia berhalusinasi lagi ketemu sama ngobrol sama Bu Endang ya kan. Mungkin itu juga yang ada di pikiran kalian, Wak. Kami pun juga mikir hal yang sama. Ini kayaknya lagi halu nih siapa sih Ine. Tapi ya di sini, Wak, suaminya nggak diam di situ aja. Pas suaminya ngecek kondisi rumah mereka, disitulah suaminya menemukan ada banyak sekali bukti-bukti yang sepertinya sinkron dengan ceritanya Ine. Hal ini menunjukkan kalau Ine ini lagi nggak bohong, dia lagi nggak berhalusinasi, Wak. Bukti apa itu kita masuk, kita jelasin satu-satu ya. Ini kita masuk ke POV suaminya nih, Wak ya. Jadi ceritanya di hari itu sekitar jam 7, Ine nih sempat ngechat suaminya, Wak. Dia bilang kalau dia mau berangkat ke lokasi Baksos. Tapi di situ Ine nih nggak bilang dia berangkat sama siapa ke suaminya, Wak. Dan suaminya juga nggak nanya kamu berangkat sama siapa. Dia cuma tahu istrinya pamit mau ke lokasi Baksos. Sudah kayak gitu aja. Lalu setelah peristiwa itu terjadi, kan mereka balik ke rumah nih. Suaminya memang ngeliat, Wak, ada secangkir teh di atas meja tamu yang sudah diminum setengah. Dan di permukaan cangkir itu ada bekas lipstik merah, Wak, nempel di situ. Ine nggak ada lipstik merah, nggak ada. Hal itu menunjukkan kalau mungkin tadi memang sempat ada tamu yang datang ke rumah mereka. Nah, sinkron nih sama ceritanya Ine ya kan. Tadi Ine bilang Bu Endang datang, dia sempat nyuguhin teh dan itu ada, bahkan ada bekas lipstik. Nggak cuma di situ, suaminya pergilah ngecek ke garasi mobil, Wak. Di situ garasi mereka udah kosong, nggak ada itu mobil Bu Endang terparkir di sana, nggak ada. Cuman suaminya ini notice kalau motor mereka yang semula terparkir di tengah garasi itu, Wak, tiba-tiba udah berpindah ke dekat tembok motor suaminya. Nah, lagi-lagi sinkron lagi nih dengan ceritanya Ine yang bilang kalau tadi dia sengaja memang kan memindahkan motornya, mepetin si motor suaminya ke tembok supaya mobilnya Bu Endang bisa masuk ke garasi. Dah. Itu selain perkara motor ini, Wak, cerita tentang helm yang dipinjamkan ke Bu Endang juga betul. Soalnya tadi waktu suaminya datang ke sekolah buat jemput Ine, Wak, suami juga ngelihat ada helm punya dia yang tergantung di centelan depan motor. Dari kesaksiannya Ine, helm itulah yang tadi dipakai sama Bu Endang kan selama perjalanan ke sekolah. Nah, ada sinkron 3 nih. Nah, adanya bukti-bukti yang sinkron ini, Wak, disinilah yang bikin suaminya mulai percaya nih sama apa yang diceritakan sama istrinya tadi, sama Ine, soal Bu Endang yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan untuk membuat dia makin percaya lagi, Wak ya, suaminya nyari lagi bukti lain yang lebih valid. Yaitu apa? Rekaman CCTV di pom bensin dan rekaman CCTV di sekolah. Tadi kan di perjalanan menuju ke sekolah, Ine sama Bu Endang kan sempat mampir dulu nih beli bensin ya kan. Suaminya betulan, Wak, didatangin pom bensin itu, nanya dia sama petugas, "Bapak permisi, apa benar tadi pagi ada istri saya naik motor ini ke sini ngisi bensin, Pak?" gitu. Nah, si petugas jawab, "Oh iya Pak, ada. Saya ingat tadi pagi jam 8 kurang gitu loh Pak, istri Bapak datang ke sini buat ngisi bensin." Nah, untuk membuktikan hal itu, "Izinlah ini, saya boleh cek CCTV nggak Pak? Saya mau memastikan," gitu. Pergi, Wak, mereka ngecek CCTV. Dan ternyata yang terekam di CCTV itu cuman Ine aja, Wak. Bu Endangnya nggak ada memang. Tapi rekaman itu dengan jelas menunjukkan gerak-geriknya Ine yang terlihat macam lagi ngobrol sama orang di belakang, terus ketawa-ketawa sendiri, Wak, ya. Dan hal ini juga dikonfirmasi langsung sama petugasnya. Katanya, pas Ine ngisi bensin, istri Bapak sempat bilang, "Nggak usah mah, aku aja." Saya sempat dengar itu, Pak, kata si petugas pom. Nah, kalimat ini seolah menunjukkan kalau Ine lagi menolak dibayarin bensin sama seseorang. Saya juga heran nih, istri Bapak ngomong sama siapa? Dan betul juga kan, Wak, berdasarkan kesaksiannya Ine, dia bilang kalau tadi kan Bu Endang ini sempat mau ngebayarin bensin ya kan, tapi ditolak sama Ine. Dia bayar pakai uangnya. Dan di sini, Pak ya, petugas pom bensin memberitahu ada satu kejadian lagi. Jadi, tepat ketika Ine menyerahkan uang itu ke petugas, di saat yang sama petugas pom ini ngeliat ada selembar daun yang jatuh dari motornya siapa, motornya Ine, yang daun itu entah datang dari mana, ya jatuh.
Di atas kakinya si pom bensin. Padahal di situ nggak mungkin ada pohon. Oh, pom bensin mau taruh pohon di mana? Tapi daun tuh jatuh Wak, tiba-tiba ke atas kaki si tukang pom bensin. Apa mungkin itu uang yang mau dibayar sama Bu Endang? Itu tadi di pom bensin Wak ya. Selain ngecek di CCTV pom bensin, suaminya ini juga datang langsung ke sekolah buat ngecek CCTV di ruang sekolah. Tapi anehnya di waktu-waktu ketika Ine dan Bu Endang datang ke sana, semua CCTV di sekolah mendadak mati. Satu hari itu ada Wak, satu hari itu ada, tapi waktu mereka datang, di jam-jam mereka datang lah, mati di bagian itu aja. Jadi nggak ada satupun rekaman yang memperlihatkan aktivitas Ine sama Bu Endang selama ada di sana. Kok bisa mati di bagian situ aja? Aduh nih, aku harus dapat nih, dikit lagi nih, harus valid nih keterangan istri aku nih. Akhirnya karena makin penasaran lagi kan Wak, suaminya temuinlah Pak Tris, tukang kebun sekolah kan, yang juga menyimpan semua kunci ruangan di sekolah itu. Temuinlah, nanya, Pak, Bapak ngeliat nggak waktu istri saya datang ke sini tadi Pak? Katanya. Pak Tris jawab, saya nggak lihat Pak. Dan sebenarnya di sini yang ada saya penasaran, gimana caranya Bu Ine nih bisa masuk ke ruangan Capsek? Soalnya seharian ini nggak ada yang minjem kunci ruang Capsek ke saya Pak. Saya ingat betul kalau ruangan itu udah dikunci semuanya. Bahkan setelah kejadian Bu Ine itu, saya langsung ngecek kok ruangan itu dikunci Pak. Dan juga nggak ada tanda-tanda kalau pintu itu sempat dibobol. Cuman anehnya nih Pak ya, waktu saya masuk ke ruangan Capsek buat ngecek kondisi di dalamnya, saya nemuin ada botol minum warna pink Pak di atas kursi tamu. Coba Bapak lihat, itu botol punya siapa? Kata Pak Tris. Nah, pas suaminya masuk ke sana ditemenin sama Pak Tris Wak, dia ngelihat botol itu, barulah terdiam suaminya. Astagfirullahaladzim, ini botol minum istri aku. Itu botol minum Ine. Suaminya datang lagi ke Ine, dia nanya, kamu tadi waktu ke sekolah bawa apa? Aku bawa dompet, bawa HP, sama aku bawa botol minum Pak, katanya. Betul Wak, jadi waktu datang sama Bu Endang ke ruang Capsek itu, lagi nenteng botol minum. Cuma setelah Bu Endang itu ngomong jangan takut ya, panik lah si Ine, kabur, nggak bawa Wak botol itu. Makanya botol pink itu ketinggalan di sana. Atau kayak gimana? Cuman dia bisa masuk. Astagfirullah. Mungkin dari awal waktu Bu Endang ini datang, kejadian cangkir teh, garasi, helm, dan pom bensin itu kan masih bisa bikin suaminya Bu Ine ataupun kita mikir, ini tetap nggak, ini lagi halu nih Ine, iya kan? Tapi waktu kejadian botol minum ini Wak, baru suaminya mikir, kok bisa ya? Kok bisa? Suaminya bilang, botol minum ini seolah menjadi bukti valid kalau tadi Ine memang sempat masuk ke ruangan Capsek yang lagi terkunci itu. Tapi nggak ada satupun yang tahu gimana cara Ine bisa masuk dan keluar dari sana, padahal itu pintunya dikunci. Botol airnya tinggal di situ Wak. Nah, dengan adanya bukti-bukti yang ditemukan sama suaminya tadi Wak, orang-orang sekolah pun jadi percaya kalau Ine ini nggak lagi ngelindur, tapi dia memang betulan ketemu sama sosoknya Bu Endang. Ya Allah, astagfirullah. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Ine. Kejadian ini betul-betul membuat sekolah mereka ini geger Wak. Bahkan cerita ini pun sampai nyebar loh kemana-mana, dan juga diketahui oleh semua orang yang tinggal di daerah itu. Kalau ada mungkin di antara kalian yang familiar sama kisah ini, mengingat kisah ini juga sempat viral pada masanya, tolong semua informasinya kalian keep untuk diri kalian sendiri Wak ya. Jangan disebarin di mana lokasinya, apa sekolahnya, karena SMA-nya tentunya masih beroperasi sampai sekarang, dan Bu Ine juga masih mengajar di sana. Kita doakan saja semoga Bu Ine dan juga guru-guru lain masih bisa terus mengajar dengan nyaman tanpa mendapatkan gangguan apapun ya. Dan jangan lupa juga kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Bu Endang, semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.